Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis baru kita, yaitu Jagat Sentiko. Waduh, ini keren banget kisahnya teman-teman. Yang mana dalam kisah ini akan menceritakan di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal akan keindahan alamnya dan juga keangkerannya. Waduh, Curug Bangkong. Waduh, ini curug atau air terjun yang berada di sekitaran Kuningan, Jawa Barat ya teman-teman ya. Kalau dari namanya Curug Bangkong, curug itu artinya air terjun teman-teman. Dan Bangkong sendiri dalam bahasa Sunda itu adalah artinya kodok ataupun katak. Ya, jadi mungkin ya di sekitaran curug itu banyak sekali bangkong ataupun kodok atau katak yang berbunyi sehingga menimbulkan suara-suara yang cukup aneh. Waduh, ini seberapa angkernya sih tempat itu. Dan tokoh di dalam kisah ini adalah Wira teman-teman. Apa sih yang dialami Wira di sana? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe channel Ilo Entry yuk. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Petaka di Curug Bangkong. Begitu tiba, aku menyalakan kamera. Sorot lampu LED berkedip di depan ransel besar yang menempel di punggungku. Udara dingin langsung menusuk kulit sampai menembus tulang, membuat nafasku mengepul di depan wajah. Ini dia guys, Curug Bangkong, tempat paling angker di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Konon katanya pernah beberapa kali kejadian orang yang masuk ke sini tapi nggak pernah keluar lagi guys, hilang atau mati, dan jasadnya sampai sekarang nggak pernah ditemukan guys. Terangku menceritakan informasi yang kudapat ke arah kamera. Lantas bagaimana coba sama gue? Kira-kira bisa keluar nggak ya? Suaraku terdengar santai setidaknya di telingaku sendiri, tapi mataku tak lepas dari pepohonan gelap di pinggir jalan. Langkahku menuruni jalan setapak yang licin. Sepatu bootsku berkali-kali menginjak ranting yang menutupi permukaan jalan itu hingga patah. Kabut semakin tebal, menjadikan pepohonan di kiri kananku seperti sudah menelanku. Dari kejauhan, samar-samar terdengar gemuruh air curug, membuat rasa lelah dan panik tadi seketika hilang. Jauh-jauh aku datang dari Jakarta, menempuh perjalanan panjang demi untuk mendapatkan konten horor terbaik. Aku berhenti sejenak karena merasa ada yang aneh. Sekilas, mataku tadi menangkap bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon. Saking cepatnya, aku tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau makhluk lain. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri, tapi tidak ada apa-apa. Hanya semak dan batang-batang pohon berbagai ukuran. Ada yang mungkin kalau dipeluk orang dewasa dua pun tidak bisa. Kutepuk dada sendiri, mencoba menenangkan diri. Tenang Wira, cuma perasaan. Udah sering di hutan horor, ini mah cuma konten. Ingat, demi konten terbaik, gumamku sambil mengembuskan nafas, membuang rasa takut yang perlahan-lahan mulai bercokol. Aku tersenyum kecil, lalu kembali mengangkat kamera. Tiba-tiba, suara
Terdengar dari atas pohon, aku spontan menoleh, mendongak. Seekor burung hitam melesat, mengepak sayap yang memekakan telinga. Cuma burung, kampret, kataku pelan, tapi jantungku berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Aku lanjut berjalan, dan medan semakin menanjak. Hutan di sekitaranku semakin sunyi. Bahkan suara air curug yang tadinya samar sekarang hampir hilang, entah tertelan angin atau kabut, atau bahkan mungkin menghilang. Guys, kalau kalian lihat ini, hati-hati ya. Tempat ini benar-benar gak bersahabat. Kalian harus mikir ulang. Apalagi hanya ngevlog seorang diri kayak gue. Bisa-bisa kalian mampus demi konten. Atau buat ciwi-ciwi nih yang hobi berburu, buat dapetin spot foto duck, gue saranin lu pada mikir 2 kali deh. Ucapku ke arah kamera sesuai kenyataan. Aku menyalakan senter tambahan. Cahaya kuningnya menembus kabut tipis, memperlihatkan pepohonan yang dari jauh mirip sosok tubuh manusia berdiri diam. Aku berhenti lagi. Kali ini terdengar suara lain, suara teratur dan penuh irama itu terdengar jauh. Mungkin cuma kodok atau binatang hutan lainnya, pikirku. Tapi nadanya aneh. Kameraku genggam lebih erat, siap siaga menangkap gambar apapun. Langkahku semakin pelan. Tanah becek dan licin berlumut membuatku harus menjejak hati-hati. Kabut semakin rapat, pandanganku pun terbatas hanya beberapa meter ke depan. Wah, ini sih konten horor banget. Horor gila, sumpah. Gumamku sambil mencoba tersenyum ke arah kamera. Kalau kalian nonton dari rumah, pasti bilang, gila, lu berani banget sih, Wir. Tapi senyuman itu cuma topeng. Ada rasa dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggungku semenjak tadi. Lalu, suara ranting patah di belakang. Aku langsung menoleh. Jantungku seperti mau copot. Kameraku angkat. Hanya hutan diam yang tertangkap lensa. Tidak ada ranting mendarat ke tanah dan udara terasa berat. Suasana semakin mencekam. Serius, ini aneh banget. Bisikku terpantau kamera. Kayak ada yang ngikutin ya guys. Sumpah, ini bukan acting nih atau gimmick. Atau entah apa itu. Bukan. Gua conveying reality nih, menyampaikan realitas. Suara aneh terjelas itu kembali terdengar dan kali ini lebih dekat. Aku menelan ludah. Refleks menyorotkan lampu kamera ke arah suara itu. Sesaat, aku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara batang pohon. Aku terpaku. Darah di sekujur tubuhku berdesir panas. Tapi insting vloggerku berkata lain. Rekam terus. Ini yang bakalan bikin video lu viral. Oke guys, kataku dengan suara bergetar. Kita bakal masuk lebih dalam Curug Bangkong. Kita lihat siapa yang bisa kita temuin di sini. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih guys, sumpah. Langkahku semakin menembus kabut. Suara tadi terus mengikuti, iramanya semakin cepat dan perlahan. Hutan menelan semua cahaya dari senterku hingga hanya suara nafasku yang tersisa di antara kabut yang makin tebal. Sudah hampir 1 jam, aku menapaki jalan setapak yang makin sempit. Tanah licin, akar-akar pohon mencuat, semakin membuat langkahku hati-hati. Dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Di depan sana, suara gemuruh air terdengar, mungkin dari curug yang menjadi tujuanku. Akhirnya, aku tiba di tepi sungai kecil yang mengalir deras ke arah sana. Airnya bening, memantulkan cahaya senter seperti kaca. Tapi begitu aku mencelupkan jari, dinginnya menembus sampai ke tulang. Padahal jam masih menunjukkan waktu siang, tapi udara dan suasana di sini sudah seperti menjelang malam. Dari balik semak terdengar lagi suara, tapi kali ini bukan 1 2, banyak sekali, terlalu banyak, dan yang membuat bulu kuduku meremang. Suara itu teratur, berirama, seolah ada pola yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Aku menunduk, mengarahkan kamera ke arah semak. Guys, denger gak? Suara bangkong. Katanya kalau terlalu sering terdengar,
Orang bisa hilang di sini. Serius, ngeri banget. Gak kayak suara yang biasa kita dengar, guys. Kataku dengan nafas terengah. Aku menoleh ke sekeliling. Ada orang. Suaraku menggema di antara pepohonan, tapi tidak ada jawaban. Jantungku mulai berpacu. Aku melangkah mundur, ransel berguncang di punggungku. Pandanganku berputar ke arah jalan semula, tapi entah kenapa jalannya berubah. Jantungku semakin berdetak tak karuan, benar-benar absurd. Pohon-pohon yang tadi aku lalui sekarang terlihat berbeda. Ranting dan daun di atas kepalaku seolah berpindah tempat, lebih rapat dan membentuk lorong baru yang belum pernah aku lihat. Dan rapatnya ranting menghalangi hamparan langit. Gila, gue gak salah jalan kan? Aku bergumam pelan, tapi kabut semakin tebal. Gue berusaha menenangkan diri. Oke Wira, jangan panik. Ini cuma kabut, efek suara, cuma ilusi. Yakin, hutan mah biasa. Tolong! Jeritan itu terdengar dan lebih dekat, lebih jelas. Kali ini aku yakin, ya, itu suara perempuan, tapi bukan jeritan biasa. Ada gema aneh, seperti datang dari dalam air. Siapa? Aku berteriak, tapi tak ada jawaban. Hanya bunyi kodok yang makin menggema. Kamera di tangan mulai bergetar. Ku coba menyorot pohon besar yang ada di depan. Cahaya senter menembus kabut, dan di sana, di pangkal pohon, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam pekat, tingginya melebihi ukuran orang pada umumnya, tapi bentuknya tidak jelas. Lalu jelas, ada 2 titik merah menyala menatapku dari balik batang. Deng! Aku tak bisa bergerak, hanya suara nafasku yang terdengar pendek dan cepat. Tuhan, gak mungkin. Itu gak mungkin. Suaraku pecah di antara gemuruh angin yang datang kencang. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Tak ada lagi apapun di sana, hanya kabut dan hening yang membuat dadaku sesak. Aku mundur pelan, mencoba mencari arah pulang, tapi langkahku seperti berputar-putar. Setiap kali aku berbalik, jalannya berubah. Guys, gue gak ngerti nih. Hutan ini berubah. Sumpah, ini gak logis. Suaraku gemetar, kamera masih merekam. Suara itu kini datang dari segala arah, berlapis-lapis, sampai aku tak bisa tahu dari mana asalnya. Permintaan tolong itu seperti menjeratku, membentuk lingkaran tak terlihat di sekelilingku. Dari kejauhan, gemuruh air curug semakin keras, seolah memanggil, seolah menuntunku untuk mendekat. Tapi setiap langkah yang kuambil justru membuat kabut semakin pekat. Pepohonan semakin miring, membentuk lorong yang mulai menutupi tubuhku, menelan. Dan udara makin berat, seperti menekan rongga pernafasanku. Aku menggenggam kamera erat. Tanganku dingin dan basah oleh keringat. Oke, gue harus keluar dari sini. Atau kata-kataku terputus oleh sesuatu naluri seperti yang memanggil namaku untuk lanjut. Langkahku akhirnya berhenti di tepi curug. Setelah menembus kabut dan jalan setapak yang makin sempit, aku tiba di sebuah lembah kecil yang dikelilingi tebing curam. Kabut di sini begitu tebal hingga pandangan mataku cuma bisa menembus beberapa meter ke depan. Suara air jatuh terdengar menggema keras, memantul dari dinding batu ke dinding lainnya. Curug itu tinggi, mungkin 23 meter lebih. Airnya jatuh deras, menghantam batu-batu besar di bawah dengan gemuruh yang memekakan telinga. Tapi di balik suara deras air itu, ada sesuatu lagi. Suara lain, ya, seperti tangisan manusia. Aku mengangkat kamera, tanganku gemetar, membuat gambar bergoyang. Nafasku cepat terengah, tapi aku tetap menekan tombol rekod. Guys, ini benar-benar serem, guys. Bisikku ke arah kamera, kata-kataku nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Ku keluarkan drone dari tas, ku alihkan fokus sebentar agar tidak terlalu tenggelam dalam ketakutan.
Aku buka remote, menyalakan alatnya. Dalam hitungan detik, drone melesat ke atas. Lampunya menembus kabut, terbang di antara percikan air. Aku menatap layar monitor di tanganku. Pemandangan curug dari atas begitu memukau sekaligus mencekam. Sempurna. Akan tetapi, beberapa detik kemudian sinyalnya hilang. Layar tiba-tiba berubah jadi hitam, lalu menampilkan gambar yang bergetar. Lampu drone menyorot sesuatu di permukaan air. Bayangan bergerak cepat, menyapu bebatuan di bawah air, lalu menghilang ke dalam pusaran di tengah curug. Aku terpaku. Dran, di mana lu? Suaraku parau, tanganku dingin, jantungku berguncang. Gila, apa itu barusan? Gak mungkin. Ku pencet tombol rekam lagi di kamera utama, tapi jariku gemetar. Suara bangkong tiba-tiba menggema dari segala arah. Bukan lagi satu atau dua, tapi ribuan bersautan seperti paduan suara dari makhluk-makhluk tak terlihat. Ritmenya aneh, membentuk semacam nada yang menekan tempurung kepalaku dari dalam. Aku menunduk, menutup telinga. Suara apa nih? Sakit. Suara itu seolah menembus tengkorak kepalaku. Aku melangkah mundur satu langkah, tapi tubuhku terasa membeku. Bulu kuduk di tengkuku berdiri, rambut di leher terasa ditarik oleh hawa dingin yang datang tak dari mana. Tuhan, gak mungkin. Ini gak mungkin. Gue harus segera keluar dari sini. Sumpah, benar-benar harus keluar, guys. Tapi saat ku tarik langkah mundur lagi, tanah di bawahku seperti berat. Kabut makin tebal, seperti menahan gerakanku, seolah hutan dan tempat ini tidak ingin aku pergi. Lalu, krak! Suaranya berat, seperti ranting patah tapi jauh lebih dalam, terdengar dari arah tebing samping curug. Aku menoleh, lampu senter kuarahkan ke sumber suara. Kabut berputar pelan di sana, membentuk siluet. Bentuknya seperti manusia berdiri di antara bebatuan basah. Siapa di sana? Teriakku. Tunjukkan diri lo. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara air menggelegar. Jeritan permintaan tolong kembali terdengar dari balik kabut. Dan suara bangkong yang kini berubah jadi teriakan kacau, seperti tawa makhluk yang sedang mengejekku. Percikan air curug membasahi wajahku. Aku menyipitkan mata. Di permukaan kolam di bawah, aku melihat sesuatu gelap bergerak cepat lalu lenyap begitu saja. Jangan bilang itu sejenis set. Bisikku tertahan. Layar monitor drone yang masih kupegang tiba-tiba menyala kembali beberapa detik, menampilkan gambar dari udara. Bayangan hitam yang sama melingkar di dalam pusaran air, lalu gelap dan drone mati total. Aku terengah. Guys, ini gue nggak sendirian di sini. Sumpah, nggak sendirian. Kamera masih menyala. Aku melangkah mundur, tapi tiba-tiba kakiku terpleset. Astaga, tubuhku jatuh terduduk, pantat menghantam tanah basah. Sakit, tapi kalah oleh ketakutan yang akhirnya menyiksaku. Kamera hampir terlepas dari tanganku. Gambar di layar bergoyang, menampilkan tebing dan kabut yang bergerak seperti hidup, seolah bernafas bersamaan dengan detak jantungku yang berdetak semakin abnormal. Suara bangkong makin menggila. Ribuan, mungkin jutaan, bersautan tanpa jeda. Suaranya kini bukan cuma terdengar, tapi terasa seperti getaran di dada. Aku menatap sekeliling, berputar-putar, semua arah sama. Putih oleh kabut, gelap oleh bayangan pohon menutup langit. Lalu aku melihatnya lagi, bayangan hitam. Kali ini melesat cepat dari tepi air menuju arahku. Sekilas, hanya seperti kabut pekat yang membentuk sosok tinggi. Tapi mata itu, 2 titik merah, menatapku dari balik percikan air curug. Aku menelan ludah, seluruh tubuhku mengejang. Ya Tuhan, jangan-jangan itu yang bikin orang-orang hilang. Suaraku hampir tak terdengar, gemuruh air menelan semuanya. Tak
Tangan gemetarku tetap menekan tombol record. Meski aku tahu tidak ada gunanya lagi. Kamera mungkin merekam, tapi tidak ada yang bisa menolong. Aku menarik nafas panjang. Dada terasa berat, lalu berbisik pelan pada diriku sendiri. Oke Wira, jangan panik ya. Jangan sampai hilang. Ingat, lu pemburu kisah horor. Tapi kabut seolah menertawakan ucapanku. Suara bangkong, derasnya air dan desir angin menyatu jadi satu kidung dan gamelan menyesatkan. Yang sudah lama menunggu menambah horor tempat ini dan semakin menarik untuk dieksplor. Aku bergeser ke sisi curug, menatap sebuah celah sempit di tebing yang setengah tersembunyi oleh semak. Celah itu kecil, tapi entah kenapa terasa seperti ada mata yang sedang mengintipku dari perut bumi dan menarik langkahku untuk mengeksplor. Aku melangkah ekstra hati-hati masuk. Batu-batunya licin, hitam dan berlumut. Aroma tak sedap langsung menyergap menembus hidungku. Apa ini? Gumamku pelan, suaraku nyaris tak terdengar kalah oleh gemuruh air terjun di samping. Kamera di tanganku masih merekam. Aku mengangkat senter, menyorot ke dalam celah itu. Cahaya menembus kegelapan, memantul di dinding kasar yang lembab. Butiran air jatuh seperti rintik hujan kecil di dunia yang tidak pernah mengenal siang. Tetesannya membentuk stalaktit panjang ke bawah dan salah sedikit bisa melukai kepalaku. Sementara tetesan air yang jatuh ke lantai gua membentuk stalagmit yang tumbuh ke atas tajam dan runcing, membuat setiap langkah yang kuambil terasa berat. Astaga, begiku saat sepatuku tergelincir di batu basah dan berlumut, tapi aku terus maju. Suara nafasku sendiri terdengar keras di dalam kamera. Di dinding kulihat seperti pahatan berbentuk wajah-wajah manusia berbagai usia dan jenis kelamin, tapi semuanya menyeramkan, seolah sedang menatapku sebagai penghuni baru. Astaga, ini apa sih? Bisikku lebih ke diri sendiri. Aku mengangkat kamera lebih tinggi. Lensa menangkap sesuatu di sisi kanan dinding, sebuah ukiran besar mirip tubuh perempuan, tapi bentuknya tidak proporsional. Tatapannya terasa hidup, menembus jantung. Tiba-tiba, tap! Suara langkah dari belakang membuatku membeku. Aku langsung menoleh. Halo, siapa di sana? Tak ada jawaban. Kupicingkan mata, senter kuputar ke segala arah, lalu aku melihatnya. Bayangan tipis di dinding bergerak sendiri. Bukan bayanganku, seperti ada sosok lain berdiri di belakangku, tapi saat aku menoleh, hanya kegelapan yang menyambut. Enggak, ini cuma efek cahaya. Aku berusaha menenangkan diri. Gemuruh air di luar tiba-tiba berubah nada seperti jeritan perempuan. Serius, jeritan. Suaranya panjang dan melengking, menggema masuk ke dalam gua. Bulu kuduku meremang, kabut tipis menyusup masuk, membuat cahaya senterku memudar. Aku mundur beberapa langkah, tapi tersandung batu dan jatuh. Gue jatuh guys, seruku spontan, sakit. Tapi situasi mencekam menelan mentah-mentah. Sial, gerutuku saat baru sadar pergelangan tanganku tergores tajamnya stalagmit. Darah merembes, mengalir hangat di tengah udara dingin yang membekukan. Tapi yang paling kurasakan justru ketakutan yang menekan dada. Ya Tuhan, gue harus keluar dari sini. Aku mencoba berdiri. Kali ini aku berniat sungguh-sungguh akan mengakhiri, tapi dengungan aneh terdengar di telingaku. Suara dari luar berubah menjadi tawa parau, seperti banyak orang menertawaiku dari balik kabut. Kupalingkan kamera ke dinding. Bayangan itu muncul lagi, lebih jelas. Tubuhnya, pakaiannya, lehernya, perutnya, rambutnya, dan matanya merah. Menyala sebentar, lalu padam. Guys, ada penampakan! Aku berteriak. Jantungku kembali hampir copot. Aku mundur, tapi sial, sebelah kakiku tersangkut stalagmit. Aku jatuh terduduk lagi. Gila, barusan gak masuk akal guys. Aku mengangkat senter ke segala arah. Jangan main-main sama gue ya. Gue cuma mau bikin konten. Gue gak apa-apain. Teriak entah untuk siapa.
Namun semakin aku bicara, semakin keras suara curug menenggelamkan suaraku. Kabut kian tebal. Gua itu terasa semakin sempit. Stalagmit dan stalaktit seperti makin banyak dan panjang. Udara juga jauh lebih dingin. Hening. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri di antara suara tetesan air dari stalaktit yang semenjak tadi jatuh satu-satu membasahi kepala hingga pundak. Saat aku menatap ke arah dinding lagi, sosok itu sudah tidak di sana. Tapi entah kenapa, aku tahu dia belum pergi. Aku mengangkat kamera ke arah wajah, menatap lensa yang berkedip merah. Kalau gue keluar dari sini, kalian harus percaya, suaraku lirih. Ini gak main-main guys, ini nyata banget, absolut horor. Lalu kegelapan menelan semuanya. Yang tersisa hanya nafasku yang terputus-putus dan bisikan samar yang memanggil namaku dari dalam gua. Wira. Aku tersentak. Bangun sudah di tempat berbeda. Bergegas aku berdiri dari tanah berlumpur. Nafasku berat, dada seperti ditekan batu besar, senter di tangan bergetar, sinarnya menari liar di antara pepohonan. Untuk sesaat, aku tak tahu sedang ada di mana. Lalu, mataku tertuju ke arah air curug, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok itu, perempuan berambut panjang memakai pakaian hitam, separuh tubuhnya di air, matanya merah menyala seperti hendak meluapkan embara. Aku terpaku. Ya Tuhan, itu bukan orang, itu setan. Belum sempat aku bergerak, suara ribuan bangkong tiba-tiba menggema serempak, semakin cepat semakin keras. Suaranya seperti gamelan mengiringi paduan suara kematian yang memenuhi udara di sekitar curug. Aku mundur pelan, mencoba menenangkan diri, tapi kakiku terpleset. Gue tergelincir guys. Aku jatuh keras ke tanah. Kamera terlepas dari tangan, tapi posisi lensa kamera menatap ke arahku, merekam wajahku yang ketakutan. Kalian lihat itu? Kalian lihat kan? Benar-benar horor guys. Sosok perempuan itu melesat keluar. Bumi seolah ikut bergetar saat sudah berpijak di tanah. Lumpur dan air terciprat ke segala arah sampai menampar wajahku. Bau amis dan busuk bangkai menyeruak, menusuk sampai ke tenggorokan, membuatku hampir muntah. Jangan deketin gue. Aku menjerit keras. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap. Tubuhnya tetap kaku, tidak bersahabat. Aku bangkit. Dengan panik mengambil lensa yang terjatuh. Ku genggam kuat-kuat benda berhargaku. Kakiku gemetar, tubuhku lemas. Tapi aku memaksa berlari menuruni tebing. Batu-batu licin membuat langkahku terhuyung. Sekali, dua kali, aku hampir jatuh tersungkur. Di belakangku, ku dengar suara berat menghantam tanah. Gedebuk, gedebuk. Setiap pijakan membuat tanah bergetar di bawah kakiku. Cepat Wir, cepat. Jangan nengok. Aku menghardik diriku sendiri. Tapi aku menoleh juga sekejap dan aku menyesal. Dalam kabut tipis tak berjarak, dua mata merah itu menatapku. Gue mau pulang, aku berteriak. Lalu tanah di bawahku longsor sedikit. Aku berguling ke bawah. Punggungku menghantam batu besar. Kameraku pegang kuat-kuat, jangan sampai terlepas lagi. Ikut menggelinding di tanah dan tetap merekam. Itu tolong. Sosok itu tetap melangkah, menghantam tanah di dekatku. Gemuruh air curug seakan berguncang. Aku sempat menatap makhluk itu dari dekat. Matanya penuh cahaya merah, mulutnya lebar, lidahnya menjulur. Dari sela sudut bibirnya ada cairan hitam menetes ke tanah seperti darah atau organ dalam yang membusuk menjadi muntahan bubur. Aku berdiri, sigap melompat ke celah sempit di antara dua batu besar. Tubuhku nyaris tersangkut di belakangku. Sosok itu menginjak batu dengan suara keras yang membuat seluruh tebing bergetar. Di belakang sosok itu mendesis, mengeluarkan suara panjang memekakkan telinga. Tolong! Aku merangkak keluar dari celah itu. Pakaianku penuh lumpur atau apa entahlah. Sudah tidak peduli, nafasku tersengal.
Aku terus berlari, menembus kabut, menabrak ranting, memijak lumpur seperti orang kesetanan. Ya Tuhan, gua gak mau mati di sini. Racau, gua hampir menangis. Tolong. Suara sosok itu perlahan menjauh, lalu mencekam. Hanya tersisa gema air curug di kejauhan dan desa nafasku sendiri. Tengah malam buta, aku berhenti di sebuah tanah lapang kecil, menatap sekeliling. Kabut mulai menipis, menyisakan hutan yang kembali sunyi. Untuk sesaat, hanya ada angin, lalu dari arah curug. Tolong. Jantungku berhenti sejenak, tapi kali ini tak berani menoleh. Aku menggigil, menatap ke lensa kamera yang entah bagaimana masih merekam. Suaraku putus-putus saat bicara. Kalau kalian nonton ini, jangan pernah datang ke Curug Bangkong sendirian. Jangan pernah. Sumpah, gua bersumpah demi apapun, jangan pernah. Aku menghela nafas. Kamera di tanganku bergetar sebentar, lalu mati. Dan di kejauhan, tepat sebelum semuanya benar-benar gelap, tolong. Kali ini lebih panjang dan jauh lebih dekat. Aku menahan nafas. Suara itu bersambung pelan disertai hembusan angin dingin yang menusuk telinga. Aku terpaku. Ya, suara itu aku kenal. Itu bukan suara makhluk dari yang kulihat tadi. Bukan suara gaib menyeramkan seperti sebelumnya. Suara itu sungguh milik manusia dan sangat ku kenal. Ibu. Itu suara ibu. Air mataku seketika berlinang. Macam-macam yang kurasakan dalam hati. Merasa bersyukur masih diberi kesempatan hidup dan berjumpa ibu. Tapi tenggorokanku seperti terkunci. Aku mencoba menjawab, tapi hanya udara serak yang keluar dari mulutku. Tubuhku limbung, tenaga seperti disedot habis. Seperti sudah tidak makan dalam waktu sepekan. Aku hanya bisa mengangkat tangan, berusaha memberi tanda, dan cuma sebentar. Kedua kakiku goyah, di sekeliling seperti berputar. Namun sebelum semuanya gelap, jatuh tersungkur, aku sempat menyalakan senter. Cahaya kecil menyorot di tengah kabut yang gelap. Bu, aku di sini. Aku tak tahu apakah suaraku keluar atau hanya ada di kepalaku. Wajahku terjerembab di antara rumput dan tanah. Satu-satunya yang kudengar hanyalah gemuruh curug yang makin jauh dan langkah-langkah yang berlari mendekat. Ada cahaya di sana, cepat! Ya, itu suara orang-orang dan itu nyata. Lalu semuanya gelap. Aku tersadar oleh suara tangisan. Tangisan dengan suaranya yang sangat ku kenal, meskipun di tengah malam buta dan tidak melihat sekalipun. Bahkan mungkin dalam keadaan tuli sekalipun, aku tetap mengenalinya lewat batinku yang terikat. Wira, astagfirullah nak. Mataku terbuka perlahan. Dunia masih buram, tapi aku merasakan sesuatu hangat di tengkukku. Perlahan-lahan menjalar ke sekujur tubuh. Kepalaku ada di pangkuan seseorang. Ibu. Suaraku serak, nyaris tak terdengar. Berharap ini bukanlah sebuah ilusi. Ku bingkai wajahnya lekat-lekat di tengah pandangan yang minim. Ibu menatapku dari atas. Wajahnya basah oleh air mata, rambutnya berantakan, mukanya cemas, tapi sentuhan tangannya seperti biasa, halus dan tulus. Diam dulu nak, jangan banyak bergerak, katanya lembut. Tapi suaranya bergetar. Ibu menempelkan jari telunjuk ke bibir sendiri, menyuruhku tenang. Aku menatap sekeliling. Bayangan orang-orang berdiri membawa senter, sebagian membawa obor. Ada suara orang-orang berbicara cepat, panik, dan beberapa menunduk menatapku seperti tak percaya. Ibu, bagaimana bisa ibu di sini? Tanyaku lemah. Belum sempat ibu menjawab. Pelan-pelan, jangan sampai dia tertekan, kata seseorang di antaranya yang ternyata adalah Pak Maun, penjaga curug, yang sempat memperingatkan aku waktu awal datang agar lekas meninggalkan lokasi sebelum maghrib tiba. Astagfirullah Wira, 7 hari nak, 7 hari kamu gak ngasih kabar. Aku tertegun. 7 hari bu? Tanyaku. Ibu mengangguk. Kamu hilang 7 hari nak. Ibu sudah ikut cari kemana-mana, ke seluruh sisi curug.
Orang-orang kampung sudah menyerah. Kata mereka mustahil. Kamu pasti mati seperti orang-orang sebelumnya. Tapi ibu juga yakin kamu belum mati. Kamu masih hidup dan ditahan di tempat itu. Aku tak paham. Semuanya seperti mimpi buruk yang belum selesai. Ditahan? Maksud ibu? Pak Maun duduk di sampingku. Kulirik wajahnya yang lebih serius dari waktu itu. Kamu keras kepala, Nawira. Sudah dibilang, di peringatan seperti pengunjung lainnya, cepat tinggalkan curug sebelum waktu maghrib. Aku hanya bisa terdiam, merasa bersalah. Pak Maun melanjutkan dengan suara rendah. Baru ketahuan kamu hilang waktu ibumu datang. Akhirnya, dua orang lelaki muda seusiaku menunduk. Ibu sigap menekankan punggungku agar bisa duduk, lalu melepaskan ransel yang masih melekat di badanku sekaligus mengamankan kamera. Saat mereka akan mengangkat tubuhku dengan hati-hati, mataku sekali sekilas melihat ibu memeluk kamera, benda berhargaku. Tubuhku akhirnya diangkat ke atas tandu bambu seadanya, lalu digotong menuruni jalan setapak. Di antara langkah-langkah itu, aku mendengar ibu terus menangis di belakang, berulang-ulang menyebut namaku dan membaca istighfar. Akhirnya, kami berhenti di depan pos karcis Curug Bangkong. Cahaya senter menerangi wajah orang-orang yang tidak ku kenali, terkecuali ibuku dan Pak Maun. Mereka memandangku seperti orang yang baru kembali dari liang kubur. Seorang pemuda maju, memberikan selimut agar aku terhindar dari hipotermia, lalu mengulurkan botol air mineral dan kotak susu. Minum dulu, Mas. Aku mengambil, lalu meminumnya perlahan. Tenggorokanku perih. Begitu tetesan air melintasi lambungku, sanggup menyalakan hidupku lagi. Pandanganku jauh lebih terang. Tanganku masih gemetar. Aku melihat pergelangan kiriku. Luka lama di situ masih menganga dan mulai bernanah. Padahal aku yakin tadi baru beberapa jam di dalam gua, bukan 7 hari. Tidak mungkin. Aku menatap ibu yang sudah memeluk tubuhku. Bu, aku gak ngerti, Bu. Aku cuma di sana sebentar, cuma beberapa jam. Ibu menatapku lalu menggeleng. Buat kamu mungkin cuma sebentar, nak. Tapi 7 hari 7 malam penuh. Angin tiba-tiba berdesir kencang, membawa aroma bangkai disusul wangi bunga. Aku memejamkan mata, menggenggam tangan ibu erat-erat. Dalam palaku, bayangan mata merah di balik kabut masih jelas. Perempuan berambut panjang dengan wajah marah, sama sekali tak bersahabat. Perutnya besar, memakai baju terusan berwarna hitam. Di sebelah bibirnya merembes cairan seperti bubur daging, dan aroma busuk seperti masih lekat di indera penciumanku membuat bulu kuduku kembali meremang. Pak Maun yang duduk di dekat kami ikut bicara. Waktu itu, kami semua sudah pasrah, Nawira. Tapi ibumu gak mau nyerah. Akhirnya kami panggil orang pintar dari kampung sebelah. Namanya Mbak Sanip. Paranormal sepuh yang biasa bantu warga kalau ada yang kesurupan atau ketarik makhluk penunggu curug. Tapi itu kalau berani membeli semua perlengkapan sendiri. Aku terdiam, tahu apa yang dikatakan oleh Pak Maun, lalu menatap mereka satu-satu. Ibu melanjutkan. Lewat bantuan Mbak Sanip itulah kami lakukan upacara di tepi curug. Di malam kelima kamu hilang. Ada sesajen beras, bunga 7 rupa dan kambing yang harus ibu persiapkan. Katanya untuk menebus jalan pulangmu. Mbak Sanip bilang kamu bukan hilang di dunia nyata, tapi ditahan oleh arwah perempuan yang dulu dibunuh kekasihnya sendiri dan jasadnya ditenggelamkan di curug itu. Aku merasa dingin menjalar. Dibunuh? Kekasihnya? Ibu mengangguk pelan. Dia hamil, lalu diceburkan ke dasar curug supaya rahasia tidak terbongkar. Sejak itu, katanya barang siapa yang berani menginjakkan kaki di tempat di mana kejadian pembunuhan waktu itu akan dianggap sebagai laki-laki itu orang yang dulu mengkhianatinya, dan kamu justru merekamnya. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Dan aku dianggap dia, Bu. Ya, sahut Pak Maun, suaranya pelan. Rohnya mengira kamu orang yang sama, karena kamu bawa kamera dan merekam dari sisi curug, pas tempat dia dulu dibunuh. Dijagal waktu itu. Hening. Semua yang hadir mendengarkan ikut tegang. Ibu melanjutkan lagi.
Waktu ritual malam itu Mbak Sani bilang arwah itu gak mau melepaskan kamu. Katanya dia masih dendam dan menuntut pembalasan dari semua laki-laki. Maka kami lakukan doa bersama warga. Ada yang baca Yasin, ada yang menabur bunga di air curug, sambil Mbak Sani penyembelih kambing sebagai gantinya. Darahnya diteteskan ke batu di tepi air dan sampai mengikuti riak air. Aku menatap ibu dengan nafas bergetar. Bu, itu benar-benar dilakukan semua. Dan ibu yang membeli semuanya. Ibu mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat, memberikan kehangatan yang menjalar di sekujur tubuhku. Semua ibu lakukan demi kamu. Dan setelah darah kambing itu jatuh ke air, Mbak Sani bilang sesuatu akan berubah. Tapi masih harus sabar menunggu 7 malam. Itu pun kalau tekadmu untuk pulang besar. Aku terdiam. Suara detak jantung sendiri terasa keras di telinga. Terima kasih, Bu. Gumamku. Ibu membelai rambutku yang basah oleh air. Sudah, yang penting kamu pulang. Jangan pernah kesana lagi ya. Tetap jadi anak baik. Kalau mau kemana-mana kirim pesan sama ibu. Aku menunduk. Ingat betul pesan yang kutulis waktu itu pada ibu, sepenuh hati, jiwa, dan raga. Bu, aku pamit ya. Mau ngevlog di Curug Bangkong, Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Katanya tempatnya angker. Kalau sholat jangan lupa bantu tap-tap doanya, Bu ya. Ntar kalau anak sematawayang mau ini sukses, ibu gak perlu lagi kerja buruh cuci dan setrika buat bayar kos-kosan. Nanti aku beliin rumah yang gede buat ibu. Dan setiap hari ibu cukup ongkang-ongkang kaki, gak tinggal di kamar 2x3 meter lagi. Pesan yang kukirim waktu itu tidak langsung centang 2 karena ibu jarang punya kuota. Ya, penghasilan harian ibuku sekitar 70 ribuan per hari. Dan dia bisa membeli seekor kambing jantan demi bisa menyelamatkan nyawaku. Membuat air mataku jatuh pelan-pelan, mulai terisak dalam dekapan ibu. Jangan mikir macam-macam. Uang bisa ibu cari, tapi kamu... Ucapan ibu tertahan di kerongkongan, air matanya menetes deras. Aku menghela nafas lega, menatap wajah ibuku dalam-dalam. Memang semua cita-cita dan keinginanku belum terwujud, tapi setidaknya aku masih kembali ke pelukannya dengan nafas di raga. Namun di balik kelopak mataku, bayangan itu masih jelas. Mata merah dari balik kabut dan suara lirih yang terus memanggil. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku kembali berjalan. Setidaknya dari luar tampak seperti itu. Luka di pergelangan tangan sudah kering. Meski bekasnya masih membiru, ibu masih sering menatapku diam-diam. Setiap kali aku duduk sendirian di teras kamar kontrakan kami, seperti takut kehilangan lagi. Video terakhir dari kameraku yang entah bagaimana masih utuh dan bisa dibaca, aku unggah ke kanal YouTubeku. Judulnya sederhana, Curug Bangkong, vlog terakhir sebelum hilang 7 hari. Aku pikir itu hanya sekedar dokumentasi saat ajal hampir menjemput. Tapi seminggu kemudian angka penonton melonjak, komentar datang dari mana-mana. Bro, ini beneran lu hilang 7 hari 7 malam? Suara terakhir di menit 13.27 itu asli, bikin bulu kuduk berdiri. Iya, gue denger kayak ada cewek nangis di belakang. Ada mata di balik kabut, coy. Namaku mendadak viral. Banyak media dan kanal horor besar mengundangku. Podcast, live streaming, talk show, semuanya ingin tahu satu hal. Apa yang sebenarnya terjadi di Curug Bangkong? Awalnya aku menolak, tapi ibu bilang, ya kalau itu bisa jadi rezeki ya sudah, nak. Yang penting jangan kesana lagi ya. Cuma itu persyaratan dari ibu. Maka aku datang ke salah satu podcast horor paling terkenal. Studio itu dingin, lampunya remang. Di depanku duduk 2 orang host, Andra dan Miko. Keduanya tampak tegang sekaligus antusias. Bro Wira, kata Andra membuka acara. Wih, lu viral banget, men. Gimana? Rasanya balik dari tempat yang katanya paling angker di Kuningan. Aku tertawa kaku. Gimana ya? Kayak mimpi, bang. Gue cuma bersyukur aja masih bisa pulang. Miko mencunungkan badan. Banyak netizen bilang lu kesurupan atau lagi ngevlog di dunia lain. Aku menelan ludah. Gue juga gak tahu, bang. Tapi yang jelas ada sesuatu di sana.
Tiba-tiba saja, monitor besar di belakang kami yang menayangkan cuplikan video vlogku berkedip, gambar distorsi sebentar. Lalu muncul wajahku saat dicurug, tapi di sudut kiri layar ada bayangan perempuan, rambutnya panjang, wajahnya menunduk. Tim produksi langsung heboh. Tadi itu apa tuh? Tapi sebelum mereka sempat mundur, semua lampu studio padam serentak, gelap. Hanya suara nafas kami yang terdengar, dan di antara itu suara lirih dan nyata terdengar. Wira, aku ikut. Jangan tinggalin aku di sini. Aku membeku. Mikrofon di depanku bergetar sendirian. Lampu merah kamera menyala, menandakan kami masih live. Kolom komentar di streaming langsung penuh ribuan pesan. Itu di belakang Wira apaan tuh? Iya, ada sosok cewek berdiri di belakang. Andra buru-buru berdiri. Suaranya gugup. Matiin kameranya, sekarang! Tapi suara itu justru semakin jelas menyusup ke seluruh ruangan. Wira, tolong. Aku menoleh perlahan, dan di balik pantulan kaca jendela studio, kulihat wajah pucat, rambut menutupi setengah wajah. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Lalu semuanya gelap. Rekaman live malam itu kemudian menjadi viral lagi. Banyak yang bilang itu hanyalah efek atau trik visual. Aku tak peduli. Yang terpenting pundi-pundi rupiah sudah mengalir ke rekening. Bulan demi bulan meningkat menjadi fantastis. Di kos-kosan seharga 1.200.000-an, ibu dan aku tinggal lebih layak. Malam itu, saat aku sibuk di depan layar desktop, suara dari belakang telingaku menggema. Wira, aku sudah nemuin kamu lagi. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Cuma seperti biasa, aroma harum bunga sedap malam. Dan keesokan paginya, aku dikejutkan dengan suara ibu yang menggedor-gedor pintu kamarku. Tok tok tok. Belum sempat menanyai, ibu sudah bicara di balik pintu. Wira, ibu nonton berita di TV barusan. Katanya di Curug Bangkong ada seorang pemuda yang mati tenggelam. Selesai. Wow, luar biasa apa yang dialami oleh Wira di Curug Bangkong. Wah, ngeri banget ya teman-teman ya. 7 hari 7 malam. Padahal Wira ngerasain dia cuma beberapa jam aja ada di Curug Bangkong. Tapi ternyata dia sudah menghilang selama 7 hari 7 malam. Gak kebayang kan gimana rasanya dan bagaimana kondisi Wira pada saat ditemukan. Di sini Wira merasa dia sebentar aja di situ. Merasa sebentar aja dia sempat masuk ke dalam gua dan mengalami gangguan-gangguan aneh lainnya, terutama bisikan wanita itu. Ternyata dia sudah 7 hari 7 malam teman-teman, dan ini semua berkat ibunya yang meyakini bahwasanya Wira masih hidup. Padahal orang-orang udah bilang ikhlasin aja bu, tapi enggak, dia enggak mau. Bahkan dia mendatangi seorang sesepuh daerah situ dan akhirnya dia melakukan ritual untuk mencari keberadaan Wira. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu pada malam ke-7. Di sini aduh ngeri banget ya kayak Wira gini ya. Karena dia diincar tuh teman-teman. Bagaimana di sini dia adalah arwah wanita yang dibunuh oleh kekasihnya di Curug Bangkong, dan dia dalam keadaan hamil sehingga menyimpan dendam terhadap semua laki-laki mungkin yang seumuran sama cowoknya, dan kebetulan Wira seumuran nih. Jadi Wira disangkain cowoknya. Ngeri banget. Kalau dari dalam kisah ini saya mengambil hikmah. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau saya sih enggak deh, saya nggak bakal mau bikin konten horor sendirian, explore ke dalam tempat-tempat angker atau wingit. Wah, saya nggak bakal mau kalau sendirian. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang mau ya seperti Wira ini, diusahakan jangan sampai sendirian teman-teman. Jadi paling nggak berdua lah, minimal berdua, atau yang lebih bagus lebih banyak lagi ya. Kenapa harus nggak boleh sendiri? Karena terjadi apa-apa, yang satu ini minimal kalau dia nggak bisa nolong, minimal dia bisa keluar cari bantuan atau melapor. Jadi ini aduh, jangan deh Wira, jangan lagi-lagi deh begitu ya. Jangan kapok lah harusnya lah ya. Apalagi sebenarnya di sini dia bertujuan mulia ya untuk mengubah kehidupan keluarganya, karena ibunya hanya menjadi buruh cuci.
Tapi di sini dia nekat teman-teman. Jadi semoga bisa kita ambil pelajaran dari kisah barusan. Luar biasa. Jagat Sentiko, terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu di akhir kata. Saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.